Elim kode dan elim anak masa bu. Betul. Tapi ini adalah salah satu cara untuk mengiring mereka untuk mengarahkan bahwa psikologmu di sini. Oke Bu. Nah selanjutnya bagaimana cara mendeteksi dini LGBT ini? Oke, ini luar biasa, ini menarik ini. Karena persoalan LGBT ini bukan berbicara masalah persoalan kabupaten, tetapi ini berbicara skala nasional dan internasional. Nah, bagaimana kemudian cara kita mendeteksi dini? Pertama, dari usia 1 tahun atau 2 tahun yang penting dia sudah paham tentang warna tentang warna. 1 tahun 2 tahun sudah paham kan? Atau tidak perlu warna, dia sudah paham tentang permainan ya. Kita kasih dia, kita berikan dia permainan. Kalau yang perempuan ya masak-masakan lah. Ini kemudian yang laki mobil-mobilan atau bedil-bedilan kita. Bukan kita mengharuskan untuk yang tadinya menjas bahwa perempuan ketika diberikan masak-masakan dokter-dokteran kemudian elim kode dan elim anak masak bu. Betul. Tapi ini adalah salah satu cara untuk mengiring mereka untuk mengarahkan bahwa psikologmu di sini loh, jiwamu di sini loh. Ini cara untuk mendeteksi dini. Kemudian yang kedua, seandainya kita sudah mengarahkan dia terus bahwa permainan perempuan sesuai dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, dia tidak mau. Ini karena Tiang pernah temukan nih kasus ini masalahnya. Kita arahkan dia ke permainan perempuan, dia tidak mau. Tebing, permainan segala bentuk masak-masakan, dokter-dokteran, kemudian renang, baju renang yang seksi-seksi, tidak mau dia. Malah diambil bedil-bedilan, mobilan. Meskipun itu bukan 100% ke situ kan, tetapi ini lebih mengarah kepada bukti yang lebih Kemudian yang kedua, cara deteksi dini. Pada saat dia sekolah TK atau PAUD, tanya dia, karena kan di situ dia sudah bisa membedakan mana cewek mana cowok. Pira berayam sih deh, arak berayam. Coba dites begini. Kalau yang nomor ini Tiang buktikan sendiri, Tiang juga temukan kasusnya. Berarti tanya di situ. Mohon maaf untuk masyarakat secara keseluruhan, Tiang bukan mengajarkan untuk dia harus pacaran waktu usia dini, bukan. Kita lebih mengarah kepada kita tanya, wah ndek beraya mana? Wah anakku 2 telu beraya enggak? Artinya dia sudah normal nih. Normal ya. Sanu beraya enggak aku Sinta ranan, Ika ranan. Mungkin Eliza mungkin. Nah, itu artinya dia sudah normal nih. Ini karena kita berbicara masalah deteksi dini. Ketuaan tanya, harap beraya mana aku berembe sih deh. Wara anakku di aku telu beraya. Nah, kalau nanti kita ketemu sama ada salah satu yang temukan kasus kemarin, ada satu anak dia murung. Jangan tanya balik, badai kerja saat teduk nih sama momot ini paling lek beraya nih, ini paling lek cewek. Dia cowok kan, paling lek cewek berarti kan anak nih. Akhirnya menggoret ke. Ndek bu, Anto tok milih lagu ndek no kanggo aku si Anto. Nah, itu kan udah jelas arahnya. Itu baru TK. Subhanallah. Ini Bu, apakah memang sekarang ini ada faktor genetik juga berpengaruh nggak gitu kan? Kalau sudah seperti itu maksud saya. Karena yang temukan kemarin kasus ini belum Tiang pernah sampaikan ke yang lainnya. Dari kasus yang temukan kemarin itu, dari papu baloknya tidak ada, dari nenek kakeknya tidak ada, tapi memang diciptakan dalam bentuk itu. Masa kita mau menyalahkan Allah? Tidak kan? Betul. Nah, inilah fungsi deteksi dini. Supaya kita bisa mengarahkan dia ke jalan yang benar. Tanya saja. Tiang sering tanya Tiang punya anak 2. Tiang tanya, harap berdua yang beraya anak. Dalam artian Tiang bukan menganjurkan dia pacaran, tidak. Hanya sebatas nanya saja. Harap berdua yang beraya anak harap nih tok berangan makna. Kalau dia kalau anaknya perempuan kemudian dia menyebutkan nama laki-laki, alhamdulillah. Artinya dia kan normal nih. Karena kita mau antisipasi, mau mendeteksi dini, bukan menganjurkan mereka untuk pacaran. Tapi ini salah satu cara mendeteksi dini. Untuk artinya apakah dia tertarik nggak sama lawan jenis kan? Supaya kita dari awal kita sudah mengarahkan dia. Coba saja nanti buktikan apa yang Tiang sampaikan, karena ini kita yang berdasarkan fakta, bukan berdasarkan teori bukan, tetapi hasil real. Saat ini Tiang berbicara berdasarkan kenyataan. Tanya dia. Kalau mereka jujur, aku telu beraya Bu, padahal dia masih usia TK. Dia masih anak usia TK. Telu, ini arah anakku ibu. Nah,
teman kita. Tetapi kadang kan orang tuanya tidak paham dengan itu. Mun parah, tidak suruh anak bubrayo masih TK. Bukan. Ini adalah salah satu cara mendeteksi dini. Anak usia dini. Nah, kemudian ada juga kita temukan kemarin dia kelas 3 sekolah dasar. Nah, sama kita panggil dan mereka akan terbuka ketika mereka merasa nyaman dengan kita. Kalau dia tidak merasa nyaman, dia tidak akan mau sapa saya kamu kan itu. Tetapi ketika kita datang dengan bahasa yang santun, bahasa yang ramah, bahasa yang menyentuh, mereka akan terbuka ke kita. Dan itu masih ada jalan untuk mengajak dia kembali kok. Karena dia ditemukan dalam usia kecil, usia dini. Nah, tapi kalau sudah dia sudah merasakan agak susah memang. Ini yang paling poin di situ, pendeteksi dini. Nah, sehingga nanti tidak akan kalau sudah ada deteksi dini, maka kasus itu kan bisa ditekan. Ditekan. Salah satu cara untuk menekan itu. Kita deteksi dari dengan cara seperti tadi kan sudah main-main kanak kan bisa begitu. Apalagi ibu-ibu yang mengajar di situ kan biasa paham dengan bahasa anak-anak. Berembe sholah na pendek sani. Oh sholah kalau rata-rata serentak mengatakan sholah. Normal. Andai aku just seneng mau paran sholah kan karena anak pada saat itu dia terbuka menyampaikan apa yang ada pada saat itu karena minta wajah tidak mau berbohong dia mesti dia akan terbuka. Nah di situ baru kita masuk. Artinya deteksi dirinya gampang kok, cuman kadang kita tidak pahami. Mau anggap nenteng, mau anggap nah itu tetapi luar biasa efeknya ketika kita sudah tahu itu. Jadi dari semenjak TK Bu ya, dari semenjak TK atau mungkin umur 3-4 tahun lah kita suka nggak? Apakah suka mobil atau boneka gitu kan misalnya kan? Nah, gimana? Suka mobil atau boneka? Kalau laki-laki suka boneka itu kita perlu kita meskipun tidak semua begitu, tapi waspada. Deteksi dini itu dibutuhkan. Ada seandainya yang terdeteksi masa toa. Yang kita butuhkan itu deteksi dini supaya kita secepatnya melakukan tindakan. Ada seandainya jari. Iya. Terus ini kan kemarin ada himbauan MUI kan bahwa kita haram untuk melakukan karnaval dengan kostum-kostum yang laki-laki perempuan gitu kan. Nah, bagaimana respon Ibu tentang himbauan itu? Ini luar biasa, ini artinya Tiang secara pribadi mendukung 1000% kalau ada 9%. Juga secara langsung karena kemarin juga di tahun sebelumnya di situ ada karnaval. Itu menampilkan teman-teman komunitas yang memang memunculkan lekuk tubuhnya, menampilkan apa yang mereka punya padahal itu buatan. Dan itu secara tidak langsung itu merusak moral. Karena ditonton sama anak-anak dari anak diumbak-umbak sampai orang dewasa sampai orang tua. Nah, mereka menganggap bahwa ini tontonan dan tahu tertiru mulai iya kan anakku. Betul. Artinya kan mereka seolah-olah diberi tontonan gratis, tunjukkan yang memang bau tertiru karena anak-anak suka meniru. Hati-hati di situ. Betul. Dan ketika fatwa itu keluar, sujud syukur kui, alhamdulillah ternyata doa Tiang selama ini dikabulkan. Iya. Harinya. Karena tahun yang kemarin kan ada di situ yang sudah lama memang karnaval itu teman-teman komunitas ikut, bolehlah ikut tetapi dengan penampilan yang selumamlahnya lah, kehitohnya lah, jangan berpenampilan seperti itu. Kami juga sebagai perempuan malu karena kami yang perempuan pun tidak seperti itu gitu lah. Nah, dengan keluarnya fatwa MUI ini menjelaskan bahwa memang itu tidak seharusnya dilakukan. Betul. Nah, ini terakhir ini Bu. Kan kemarin di Mataram itu ada kasus, ada kafe X lah. Apakah benar kafe itu menjadi tempat mereka berkumpul? Kafe X lah. Kalau tempat nongkrong, tempat kumpul itu banyak. Tak mesti di kafe, di taman pun ada. Kalau di kita di Lombok Tengah kan tempat mereka kumpul itu banyak. Artinya memang disitulah mereka nyaman duduk di situ, ngobrol nyantai di situ. Tidak hanya sebatas kafe saja. Ada taman. Taman malah lebih enak untuk bereksplorasi, mengekspresikan dirinya bahwa ini loh aku, ini loh gue. Artinya di situ memang mereka lebih bebas dan mereka sesama komunitas di situ.
Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah kemana pemerintah, kemana masyarakat ketika mereka ada di situ. Itu yang menjadi perhatian kita bersama saat ini. Seharusnya pemerintah itu hadir di tengah-tengah mereka. Oh, ayo kita kumpul yuk. Apa masalahnya? Nah, terus sebelum kita tutup ini, mereka ini, community mereka ini, apakah dalam segi pendidikan ya, mereka lulus SMA atau memang nggak sekolah atau memang putus sekolah? Yang terbanyak yang putus sekolah. Oh, yang terbanyak ya? Terbanyak. Kalau yang semakin kesini kesini sekarang udah ada juga yang kuliah ya? Ada yang sekolah, ada kuliah, ada. Cuman yang lebih banyak dari komunitas itu adalah rata-rata yang mereka yang putus sekolah. Iya, SMA atau SMP? Anak usia SMA SMP aja. Oh iya. Artinya mereka putus sekolah, kemudian mau kerja juga susah hanya ketemulah dengan komunitas yang dirinya merasa diterima di situ, kemudian mereka berkeluh kesah di situ, nyambung, akhirnya jalan. Terutama mungkin yang transgender ya, itu agak susah kan, karena mereka sudah bisa menampakkan diri, yang artinya ini waria kan ya, waria itu mungkin agak susah itu. Jadi kami berharap bahwa masyarakat bisa menerima mereka dan kita bimbing ke jalan yang benar. Terima kasih Bu. Udah ada, tadi sudah closing tadi kan, tinggal dipotong aja. Terus apa lagi terkadang?